Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta, sejarah nama jalan dan kampung di Jakarta, kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penamaan jalan dan kampung yang ada di Jakarta. Yang pertama, nama jalan dan kampung itu biasanya dinamai berdasarkan nama banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Misalnya seperti Gambir, Menteng, Karet, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Kebon Jeruk. Nah, nama-nama daerah ini dinamai berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Kemudian faktor yang kedua, berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya. Seperti contohnya Senayan, Cawang, Dan Mogot, RP Suroso, TB Simatupang, MT Haryono, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang ketiga, berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut, misalnya seperti Kampung Bali, Kampung Makassar, dan juga Kampung Melayu. Dan yang terakhir, bisa dinamai berdasarkan faktor benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut, seperti contohnya jembatan besi, daerah tiang bendera, peluit, dan juga joglo. Nah, sekarang kita mempelajari asal mula nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta. Yang pertama mulai dari daerah Jakarta Barat. Pertama yaitu Glodok. Glodok ini berasal dari kata grojok. Dahulu terdapat pancuran air besar di daerah ini. Kemudian air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok-grojok. Karena warga sekitar mayoritas keturunan Tionghoa, bunyi air tersebut diucapkan dengan kata glodok. Jadi glodok-glodok seperti itu ya nak. Lalu yang kedua daerah Angke. Angke ini berasal dari bahasa Hokian, yaitu ang dan ke. Ang berarti darah dan ke berarti bangkai. Angke ini berasal dari peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda pada tahun 1740. Jenazah korban yang meninggal dihanyutkan ke kali yang menyebabkan air kali menjadi berwarna merah karena darah. Dan yang terakhir yaitu Jalan Dan Mogot. Jalan Dan Mogot ini berasal dari nama seorang pahlawan nasional yang bernama Elias Daniel Mogot, atau lebih kita kenal sebagai Daan Mogot. Daan Mogot adalah perjuangan kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Daan Mogot sendiri gugur di usia 17 tahun, usianya masih muda, dalam pertempuran melawan Jepang di kawasan Lengkong, Tangerang. Oleh karena itu, Jalan Dan Mogot itu bukan hanya di daerah Jakarta Barat saja, tetapi sampai Tangerang. Ini merupakan penampakan dari daerah Glodok, Angke, dan juga Daan Mogot. Ini daerah Glodok, ini di Angke, dan ini merupakan Jalan Daan Mogot. Selanjutnya kita ke Jakarta Utara. Yang pertama yaitu Ancol. Ancol ini memiliki arti tanah mendidih berpayau-payau. Ketika Laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai sehingga menjadi payau.
oleh orang-orang Belanda disebut Zoteland, atau artinya tanah asin. Selanjutnya yaitu daerah Tanjung Priok. Tanjung Priok ini diambil dari kata Tanjung dan Priok atau periuk. Kata Tanjung berarti daratan yang menjorok ke laut dan kata Priok berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Daerah tersebut memang dulunya berupa tanjung dan tempat produksi dan juga jual beli periuk. Nah, sekarang daerah Tanjung Priok ini adalah sebuah pelabuhan dan masih berupa tanjung juga. Selanjutnya yaitu kita ke Jakarta Pusat. Yang pertama adalah Tanah Abang. Tanah Abang ini berdasarkan sejarah yang terdapat beberapa versi mengenai asal mula nama Tanah Abang. Versi pertama itu daerah ini dikenal sebagai nama Nabang, yang merupakan nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Kemudian versi kedua, daerah ini diambil dari keadaan alam yang memiliki tanah berwarna merah. Karena dahulunya banyak dihuni oleh warga keturunan Jawa, kemudian daerah ini dikenal dengan nama Tanah Abang yang berarti tanah merah. Kemudian Gambir. Gambir ini diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Gambir biasanya digunakan untuk bahan menyirih. Nama Gambir telah dikenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Dendles membuka daerah ini sebagai pusat pemerintahannya. Dan yang ketiga daerah Menteng. Menteng ini diambil dari pohon menteng. Pada abad ke-17, masyarakat sekitar menyebut daerah ini dengan nama Menteng. Dan ini merupakan tampakan dari daerah Tanah Abang, Gambir, dan juga Menteng. Selanjutnya kita ke Jakarta Selatan. Yang pertama yaitu Senayan. Senayan ini berasal dari kata Wangsanayan yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanayan. Wangsanayan adalah orang Bali yang tinggal di Batavia dan menguasai sebagian besar tanah di daerah ini. Untuk memudahkan dalam pengucapan, masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Senayan. Selanjutnya yaitu adalah Kebayoran Lama dan juga Kebayoran Baru. Kebayoran berasal dari bahasa Betawi yaitu kebayuran. Kebayuran memiliki arti tempat penimbunan kayu bayur. Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Ini merupakan penampakan dari daerah Senayan, dan ini Kebayoran Baru dan juga daerah Kebayoran Lama. Selanjutnya yaitu adalah Jakarta Timur. Yang pertama Cawang. Cawang ini berasal dari nama Encik Awang. Encik Awang adalah seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda. Penyebutan Letnan Encik Awang lama-lama berubah menjadi Cawang. Selanjutnya yaitu Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan juga Kampung Makassar. Ketiga nama kampung ini diambil dari nama etnis yang mayoritas tinggal di daerah tersebut. Jadi, masyarakat di tiga kampung ini berasal dari etnis masing-masing daerah. Kampung Melayu berarti banyak mayoritas dari etnis Melayu. Kampung Ambon berarti banyak yang tinggal di sana dari Ambon etnisnya. Kemudian Makassar pun juga banyak etnis dari Makassar di sana. Dan yang ketiga yaitu Jatinegara. Kata Jatinegara ini diambil dari kata Jatina dan Nagara. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Pada abad ke-17, Jatinegara merupakan pemukiman bagi para pangeran Banten. Ini merupakan kawasan Cawang, Kampung Melayu, kemudian Kampung Ambon,
Kampung Makassar, dan juga kawasan Jatinegara. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian rasa tayangan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.